Melihat situasi kondisi yang sekarang tentunya di organisasi besar yang tidak perlu saya sebut karena kita sendiri juga sebagai warga di situ, yaitu sedang adanya carut marut. Jadi saya itu hanya memantau, melihat gitu. Jadi tempo dulu, ini tempo dulu. Kalau saya itu waktu kecil itu senang melihat yang namanya wayang kulit. Jadi wayang kulit itu di sana itu ada negara. Negara yang sampai kalau saya tanya itu mata uangnya mesti nggak ada yang bisa jawab. Ya toh, sebuah negara itu kan pasti punya mata uang. Tapi sama saya tanya nggak punya mata, nggak pasti nggak bisa jawab. Siapapun nggak bisa jawab karena memang nggak ada mata uangnya. Di pewayangan itu ada yang namanya Negoro Ngamarto. Ya, benar dengar ya? Hah? Ngamarto, Ngastino, Kurowo, Ngalengko. Gitu ya. Jadi ada negara-negara. Tahu enggak mata uangnya negara itu? Hah? Ada negara-negara, banyak negara-negara. Salah satunya itu Ngamarto, Pak. Nanti ada cerita ini terkait dengan situasi sekarang. Dengerin, jadi bagus kalau dia. Jadi Ngamarto itu menyimbolkan kehidupan seseorang, negara itu artinya itu seseorang yang duduk di kamar dan harus ditoto. Itu Ngamarto namanya. Duduk diam di kamar, ditata. Apa yang ditata? Yaitu hatinya, perbuatannya, pikirannya, dan lain sebagainya. Itu di situ itu namanya Ngamarto. Terus ada negara yang namanya Ngastino. Ngastino itu artinya ngastitine ora ono. Ya, jadi suatu kehidupan di mana di negara itu tidak punya rasa kehati-hatian dalam bertindak, berbuat, dan lain sebagainya. Seperti sekarang ini. Jadi Ngastino. Terus ada negara yang namanya Kurowo. Kurowo itu Kurawa gitu kalau ya isinya ya macam-macam tuh, ada Pandawa, ada bangsa Kurawa yang 99 itu. Jadi Kurowo itu artinya sukure kurang dowo. Iya toh? Jadi ini tiga ini saja saya bahas itu Ngamarto, Ngastino, Kurowo. Gitu. Lungguh ning kamar kudu ditoto. Artinya badan kita ini adalah sebuah wadah yang harus duduk diam menata diri. Gitu. Ngastino tadi, orang yang tidak mampu menata hatinya, menata kolbunya, menata perbuatannya, itu masuk ke negara Ngastino. Jadi ngastitine ora ono. Tidak punya rasa kehati-hatian. Isinya itu ada durno, ndudurake barang kang ora ono. Nah, sekarang ini, Pak. Wih, jasa yang ada macam-macam lah ya itu. Kemudian wangsa guru saling cakar-cakaran di atas itu kan, para guru itu sekarang ini sedang itu dan sedang carut marut. Kemudian tadi kenapa carut marut sekarang ini? Ya karena Kurowo tadi. Sukure kurang dowo. Sedangkan suatu organisasi yang dibangun oleh leluhur kita, yang dibangun oleh Mbah Yai Hasyim Syari itu sebetulnya memakai yang namanya Kurowo. Sukure kudu dowo. Lah sekarang ini sukure kurang dowo, sukure rano gitu. Nah, hari ini sebetulnya itu terjadi di pewayangan. Dulu saya sering nonton wayang itu, lahirnya Parikesit, Pak. Jadi Parikesit itu bayi sakti. Itu yang umurnya sangat pendek tapi sakti. Yang ini nanti insya Allah akan bisa menyelesaikan urusan sukure kurang dowo ngastitine ora ono, yang wangsa guru sedang cakar-cakaran itu. Nah, cakaran ini cerita ini aja, cerita pewayangan dulu ya toh. Nah, siapa? Tentunya jenengan tahu. Pemimpin-pemimpin kita di organisasi, mbah-mbah kita, wangsa guru namanya sedang cakar-cakaran. Ya, perang ndak karu-karuan itu karena ngastitine ora ono, syukure juga kurang dowo, ngamare juga ora ditoto, kan begitu. Ya toh?
syukure kurang dawa, kurang bersyukur, hati-hatinya ndak ada, yaitu ngastino. Kemudian apa tadi? Kurawa tadi ngamare kurang ditata. Jadi pemikirannya kurang ditata, semua kurang ditata. Tidak ada kehati-hatian, syukurnya kurang panjang gitu. Jadi intinya cakar-cakaran. Terjadi perang Baratayuda, Brontoyuda Jaya Winangun gitu, perangnya gitu. Jadi perang Baratayuda, perang yang terbesar ini. Dan ini nanti yang akan bisa mengatasi adalah Parikesit. Maka sekarang itu judulnya Parikesit, lahir bayi sakti yang akan mampu mengatasi ini. Siapa bayi sakti itu? Nah, itu tadi sudah ada PWI, bayi sakti itu lahir kecil sakti, Pak. Ini yang mampu mengatasi. Jadi lahirnya Parikesit. Ceritanya begitu. Jadi oleh karenanya peperangan yang tertinggi di dalam kehidupan ini itu yang disebut Baratayuda, perang Brontoyuda Jaya Winangun itu yang membuat semua geger dan nanti akan dihancurkan oleh sang Parikesit itu adalah simbol peperangan diri kita. Oleh karenanya kita itu setiap hari perang, Pak, perang Brontoyuda. Nah, kita harus menangkan peperangan ini. Memerangi apa? Memerangi nafsu, sifat angkara, rajas dan tamas. Jadi memerangi sifat-sifat angkara yang ada di dalam diri kita. Nah, Ngamarta, Ngastina, kemudian Kurawa itu akan bisa reda kalau setiap orang, setiap manusia bisa memerangi diri dari sifat-sifat keangkaramukaan. Atau mungkin kalau wong Jawa yang sifatnya masih kejawen atau kedua itu ada yang disebut satrifu, yaitu sifat angkara, 6 angkara, iri, dengki, angkuh, sombong, jahil, usil, metakil itu. Dan ini harus diperangi di dalam diri kita. Harus dimunculkan sang Parikesit dan Abimanyu supaya kita bisa memenangkan itu, tidak terjadi kehancuran, kemudian memunculkan supaya ngastitinya ono. Ngamare iso ditata, syukure iso dawa. Makanya disebut Kurawa. Jangan sampai syukurnya ora panjang, ngastitinya ora ono, menjadi durna. Durna iku nudurake barang kang ora ono. Nunjuk-nunjukin membicarakan barang yang enggak ada, menjadi fitnah besar gitu. Ya. Jadi hari ini kehidupan kita itu sebetulnya sedang terjadi peperangan hebat di antara Buana Alit dan Buana Agung. Terbukti organisasi besar Wangsa Guru atau pemimpin-pemimpin sepuh sedang cakar-cakaran. Nah, kita yang di bawah jangan cakar-cakaran. Kita bangun amar kita supaya kita menjadi baik. Jangan dikuasai nafsu, rajah, dan tamas. Rajas, tamas ya. Kemudian kita harus juga berhati-hati mengikuti. Jadi kalau jenengan sekarang lahir mengerti ini menjadi parikesit yang kecil dan sakti, luar biasa. Itu sudah jalurnya benar. Nah, itu sedikit mukadimah saya cerita tentang pewayangan. Jadi judulnya adalah lahirnya Parikesit yang sedang menata negara Ngastina supaya Ngastitine ono. Sedang mengata yaitu negara Ngamarta supaya ngamare iso ditata, hati kita bisa tata. Sedang menata yang namanya negara Kurawa supaya kita bersyukur bisa dawa, bisa panjang. Itu Pak Ustaz ya. Ini cerita pewayangan loh Pak. Tapi asik nanti untuk diceritakan ya. Ngamarta, Ngastina, dan Kurawa. Tokoh yang sedang bergerak menghancurkan itu namanya Drurna. Nudurake barang kang ora ana, yaitu bercerita barang hal-hal yang tidak ada. Ya itu aja ceritanya. Kalau jenengan mau tanya urusan itu monggo.